3, 2, 1. Halo, perkenalkan nama saya Aniatul Fitria, NRP 2035221073 dari Departemen Teknik Infrastruktur Sipil, Program Studi Teknologi Rekayasa Pengelolaan dan Pemeliharaan Bangunan Sipil, Fakultas Vokasi, Institut Teknologi 10 November. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan pengamatan saya mengenai aktualisasi nilai-nilai Pancasila di lingkungan sekitar. Pancasila menurut bahasa yang kita tahu artinya yaitu 5 dasar. Pancasila sebagai dasar negara berarti Pancasila sebagai dasar atau pondasi dalam semua kegiatan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai ideologi berarti ideologi Pancasila yaitu mengatur tingkah laku setiap warga negara. Pancasila sebagai filsafat negara, maksudnya hasil pemikiran yang dianggap dan dipercaya supaya kita lebih mengamalkan lagi nilai-nilai dari Pancasila. Pancasila sebagai etika negara, maksudnya Pancasila mengatur kita dalam bertingkah laku. Selain itu juga mengatur hukum sebagai pembenar bahwa apabila kita melanggar, disitulah nilai etika negara diperlukan. Pancasila sebagai nilai pengembangan ilmu, maksudnya Pancasila menjadi aspek keseluruhan yang mengatur dari nilai-nilai sebelumnya. Oleh karena itu, Pancasila sangat berperan penting dalam masyarakat Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan terkait pengamatan saya tentang aktualisasi nilai-nilai Pancasila di sekitar kos saya, yaitu di daerah Keputih. Saya melakukan pengamatan ini pada hari Jumat dan hari Sabtu. Dari pengamatan yang saya lakukan, ada beberapa perilaku masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan ada juga yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Perilaku masyarakat yang sesuai dengan Pancasila yang pertama yaitu warga sekitar yang berbondong-bondong menjalankan ibadah sholat Jumat. Hal itu sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, di mana mengandung makna bahwa setiap orang berhak menjalankan perintah agamanya sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Di samping itu juga terlihat warga sekitar yang menghormati agama yang dianut orang lain. Perilaku kedua yaitu tolong-menolong antar sesama manusia. Tolong menolong antar sesama anak kos yaitu terjadi di kos saya, yaitu di kos Muslimah 104, di mana teman kos saya yang meminta tolong untuk membukakan pintu gerbang karena kunci miliknya dibawa oleh temannya, dan salah satu dari anak kos yang ada di dalam juga tidak keberatan untuk menolongnya. Selain itu, peristiwa lain seperti pinjam-meminjam juga sering dilakukan, seperti pinjam alat masak maupun peralatan lain. Hal itu merupakan salah satu pengamalan Pancasila sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Perilaku tersebut merupakan aktualisasi nilai-nilai Pancasila, yaitu saling tolong-menolong antar sesama manusia. Perilaku ketiga yaitu masih banyak warga sekitar yang tidak tertib dalam berkendara. Terlihat dari beberapa warga yang menggunakan jalan dengan arah yang berlawanan agar cepat sampai tujuan, sehingga menyebabkan kemacetan karena pengguna jalan yang tidak tertib, sehingga mengganggu hak warga negara untuk menggunakan jalan dari arah berlawanan. Selain itu, perilaku tersebut juga dapat membahayakan pengendara lain. Hal itu merupakan penyimpangan nilai-nilai Pancasila sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari pengamatan yang telah saya lakukan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa aktualisasi nilai-nilai Pancasila masih tetap membumi meskipun masih ada juga penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.